14 menjelang Pilpres beliau akan menang tapi dimanipulasi. Gak ngaku. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun bersatu. Beliau tadi nyanyinya tuh, Pak Prabowo nyanyi hanya satu lagu yang cocok untuk beliau, yaitu Maju Tak Gentar. Itu cocoknya itu. Nggak sing iku mah rodok terlalu lembek. Kopassus kok. Kopassus dulu. Orang sudah pensiun, purnawirawan. Prajurit tidak pernah pensiun. Prajurit negeri kita seumur hidup selalu prajurit dan pejuang untuk bangsa. Agak muring-muring saya. Saya harus perjelas gini Pak Prabowo. Ini sudah pasti tidak ada hubungannya sama Pilpres ya. Tidak ada. Tidak boleh. Ini tidak ada hubungannya sama 2024. Jadi saya sekarang mohon Bapak sudah pegang mikrofon menyanyikan Indonesia kita urut. Kalau di maknya Pak Prabowo bukan hanya kita ngomong Mojopahit, kita ngomong sampai awal mula Nusantara terbentuk. Ya, kita nggak hanya ngomong sejarah 100, 200 tahun, 300 tahun, tapi kita ngomong sampai 4,5 abad manusia Kabuh Jombang yang lebih tua daripada manusia Blora atau Mojokertansis gitu. Kita membicarakan semuanya, termasuk perwulan dari pusat, dari satu imperium besar itu sudah kita bicarakan semua. Dan anak-anak ini kalau ngomong bukan hanya kebenaran, bukan hanya kebaikan, tapi nomor satu adalah kearifan dan kebijaksanaan. Apa sebabnya tadi hujan tidak membuat Anda mundur atau berdiri atau pergi toh? Itu bukan rakyat Indonesia, itu rakyat Naiyah. Cari orang lain kalau ada yang seperti ini Pak. Jadi ini sopo sing cocok di presiden itu jelas. Jadi tadi kan sudah mengatakan ini sahabat saya yang paling tidak saya pahami. Lagi ya, tapi saya paham semua yang dia omongkan tadi sangat bagus. Yang saya tidak paham adalah kok ngomong ngunu si arek iku. Kok bisa-bisanya ngomong gitu Pak. Tapi muatannya saya dan kita hormati malam ini beliau datang ke sini, apalagi dengan mengingat tonggak terowulan yang kita dulu pernah bikin 40.000 orang kumpul di Istana Mojopahit tahun 2000 ya 14 menjelang Pilpres beliau akan menang tapi dimanipulasi. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun bersatu. Ya nek ngono ket awal gak usah nyapres langsung. Nyanyi kita nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel, channel berita kesayangan kita. Ketemu Prabowo, Cak Nun sebut hampir menang Pilpres 2014, tapi dimanipulasi. Ketum Gerindra langsung bereaksi. Gerindra Jatim cerita gayengnya Prabowo saat bertemu Cak Nun. Cak Nun di depan jemaah Ma'iyah, kita terima Prabowo dengan hati kerakyatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir di acara sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng di Segoro Agung, Mojokerto, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Pada acara sinau bareng Cak Nun itu, Prabowo Subianto memberi sambutan yang ditayangkan di YouTube Gerindra TV. Dalam sambutannya, Prabowo memuji sosok Cak Nun sebagai seorang kiai, intelektual, dan cendekiawan yang berpihak pada rakyat. Menurut Prabowo, Cak Nun adalah sosok pemberani sehingga terkadang ceramahnya sering membuat penguasa terkejut. Orangnya termasuk berani,
Kadang-kadang yang berkuasa itu suka terkejut-kejut kalau dengar tausiah Cak Nun. Tapi ya begitulah beliau. Saya hormat dan kagum pada Cak Nun, ujar Prabowo. Menurut Prabowo, Cak Nun memang pemimpin rakyat. Ini terlihat ketika hujan turun di acara sinau bareng. Cak Nun bukannya mundur, malah maju. Begitu hujan bukan mundur, beliau maju malah. Jadi kalau beliau di tentara, saya yakin beliau minimal bintang 3 lah. Masa melebihi aku, Seloroh, Ketua Umum Partai Gerindra ini? Pada kesempatan tersebut, Cak Nun menegaskan bahwa kehadiran Prabowo di acara sinau bareng tidak ada hubungannya sama Pilpres. Tidak ada hubungan dengan 2024. Kita hormati malam ini beliau datang ke sini, apalagi dengan mengingat tonggak Trowulan yang dulu pernah kita bikin tahun 2014 menjelang Pilpres. Beliau akan menang tapi dimanipulasi, ujar Cak Nun. Mendengar perkataan Cak Nun, Prabowo langsung bereaksi melambaikan tangan tanda tak setuju. Nggak ngaku, imbuh Cak Nun merespon lambaian tangan Prabowo. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun bersatu, tegas Prabowo. Seakan tak mau Cak Nun membalas soal Pilpres. Prabowo langsung meminta Cak Nun untuk menyanyi bersama. Cak Nun mengatakan mereka menerima Prabowo malam hari ini tidak dengan kebenaran atau kebaikan, tapi dengan kebijaksanaan. Kita menerima beliau malam ini dengan hati kerakyatan, hati kebangsaan, hati Ibu Pertiwi yang lama kita lupakan. Pak Prabowo, perkara akan menjadi presiden apa tidak, perkara akan Pilpres apa tidak, rakyat Maiyah yang mencintai sampean sebagaimana mencintai yang lain, semua tanpa pilih kasih, tanpa batas, tutur Cak Nun. Perkara 2024, kata Cak Nun, rakyat Maiyah berpedoman pada ketentuan Allah yang mengangkat dan menjatuhkan raja-raja. Itu terserah Allah sebab rakyat belum cukup dewasa untuk memilih. Mudah-mudahan Allah membimbing kepadamu nanti pada saatnya, dikasih hidayah, dikasih ilham, mudah-mudahan yang terbaik bagi Indonesia yang menjadi pemimpin, tuturnya. Sementara itu dilansir dari detikjatim.com, Gerindra Jatim cerita gayengnya Prabowo saat bertemu Cak Nun. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto satu panggung dengan MH Ainun Najib atau akrab disapa Cak Nun. Mereka satu panggung dalam acara sinau bareng Mbah Nun dan Kiai Kanjeng di Ponpes Segoro Agung, Dusun Sidodadi, Desa Sento Norjo, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Senin 26 Desember malam. Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Harisma Febriansa, menceritakan tentang pertemuan itu. Prabowo dan Cak Nun disebutnya sahabat lama yang juga sudah lama tidak berjumpa. Jadi ini sebuah pertemuan dua sahabat lama yang tidak bertemu secara fisik, tapi memiliki satu visi dan cara pandang terhadap bangsa negara ini. Dua tokoh yang sama-sama cinta tanah air dan cinta rakyat Indonesia, kata Harisma kepada Detik Jatim Selasa 27 Desember. Harisma menyebut suasana pertemuan Prabowo dengan Cak Nun berjalan sangat asik dan gayeng. Sesekali keduanya melempar pujian dan candaan. Suasana begitu hangat, begitu cair dan saling berbalas ucapan, sharing bersama. Dan menunjukkan ini bentuk kedekatan Prabowo dan Cak Nun, saling mencintai di antara keduanya, jelasnya. Politikus yang digadang akan maju caleg DPR RI dari Dapil Jatim 6 Blitar, Kediri, Tulungagung ini juga menceritakan komitmen Prabowo terhadap pemerintahan Jokowi saat bertemu Cak Nun. Di situ Pak Prabowo menunjukkan karakternya teruji, kesetiaan kepada negara. Pemimpin teruji ketika di bawah ke arah komentar yang menguntungkannya tapi merugikan orang lain, Pak Prabowo berusaha menetralisir, jelasnya. Komitmen beliau kepada pemerintahan saat ini juga komitmen Gerindra pada pemerintahan. Apapun yang terjadi pada rakyat yang setidaknya berimbas pada pemerintahan, beliau ikut tanggung jawab, sambungnya. Harisma menambahkan dalam pertemuan itu Prabowo juga sempat menyapa jamaah Maiyah. Bahkan Prabowo melepaskan jam tangan, kopiah, dan bajunya untuk diberikan ke jamaah Maiyah.
Beliau sangat senang hadir dalam acara yang konsepnya itu Indonesia Bersatu Rukun. Kemarin beliau bahkan sampai melepaskan kemejanya dan diberikan ke jamaah yang hadir bahwa Pak Prabowo berpesan Indonesia harus guyup dan rukun, tandasnya. Selanjutnya dari jatimnews.id, Cak Nun di depan jamaah Ma'iyah, kita terima Prabowo dengan hati kerakyatan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat ribuan jamaah di acara Sinau MH Ainun Najib atau Cak Nun di Pondok Segoro Agung, Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Senin 26 Desember. Prabowo pun bersyukur dan mengaku senang bisa hadir bersama jamaah Ma'iyah. Prabowo mengungkapkan bahwa antara dirinya dengan Cak Nun merupakan sahabat sejak lama. Ketua Umum Gerindra ini juga merasa bersyukur dan bangga bisa hadir, apalagi